Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizaldi Eka Prasetya, NPM 22080810074. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal UTS Matkom soal 1.1 nomor 1, premi 1. Jika semua anggota memenuhi target penjualan, maka semua anggota akan mendapat bonus. Premis 2. Tidak ada anggota yang tidak memenuhi target penjualan, sama dengan semua anggota memenuhi target penjualan. Premis 1 P implikasi Q, premis 2 P. Dengan menggunakan modus ponens, maka sama dengan Q. Kesimpulannya adalah semua anggota akan mendapat bonus. Soal nomor 2, premis 1 P implikasi Q, premis 2 Q implikasi R. Dengan menggunakan silogisme hipotesis, maka sama dengan P implikasi R. Kesimpulannya adalah jika kamu minum cukup air, maka kamu tidak akan lemas. Soal nomor 3, premis 1 P implikasi Q, premis 2 negasi Q. Dengan menggunakan modus Tollens, maka negasi P. Kesimpulannya adalah Rudi tidak membawa payung. Soal nomor 4 sama dengan kayak soal nomor 1, menggunakan modus ponens, maka yang diambil Q. Kesimpulannya adalah Lisa tidak dimarahi guru. Soal nomor 5 sama dengan kayak soal nomor 3 dengan menggunakan modus Tollens, yang diambil yaitu negasi P. Kesimpulannya yaitu hari Senin hujan. Soal nomor 6, P sama dengan 13 merupakan bilangan prima, benar. Q 13 habis dibagi 2, salah. P konjungsi Q 13 merupakan bilangan prima dan habis dibagi 2. Karena menggunakan konjungsi, maka akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Namun karena ada satu pernyataan yang salah pada Q-nya, maka bernilai salah. P disjungsi Q 13 merupakan bilangan prima atau habis dibagi 2. Karena menggunakan disjungsi, maka akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Sementara P benar dan Q salah, oleh karena itu bernilai benar, dikarenakan salah satu pernyataan bernilai benar. Jadi P konjungsi Q bernilai salah dan P disjungsi Q bernilai benar. Soal nomor 7, P matahari tidak terbit dari timur, salah. Negasi P matahari terbit dari timur, benar. Q matahari terbenam di barat, benar. Negasi Q matahari tidak terbenam di barat, salah. A. Negasi P konjungsi Q. Pernyataan ini bernilai benar karena menggunakan konjungsi. B. P disjungsi negasi Q. Pernyataan ini salah dikarenakan menggunakan disjungsi, karena kedua pernyataan tersebut sama-sama salah. Soal nomor 8, B kutub magnet yang sejenis tarik-menarik, salah. Negasi B kutub magnet yang sejenis saling menolak, benar. M magnet mempunyai dua kutub, benar. Lingkaran jawaban Bobby atau jawaban Mita. Negasi B disjungsi M menggunakan disjungsi di mana hanya bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Karena negasi B maupun M keduanya bernilai benar, maka pernyataan negasi B disjungsi M kutub magnet yang sejenis tarik-menarik atau magnet punya dua kutub bernilai benar. Jadi lingkaran jawaban Bobby atau jawaban Mita bernilai benar. Soal 1.2, nomor 1, A jawabannya A konjungsi negasi B. B negasi C implikasi negasi A, dimana yang A yaitu wisatawan membeli tiket museum tetapi wisatawan belum menerapkan protokol kesehatan. Yang B negasi C-nya wisatawan tidak dapat memasuki museum karena menggunakan implikasi, maka jika wisatawan tidak membeli tiket museum, negasi A. Yang C, A konjungsi B implikasi C, wisatawan membeli tiket museum dan wisatawan telah menerapkan protokol kesehatan.
maka wisatawan dapat masuk museum. Soal nomor 2, M implikasi, E disjungsi P. Soal nomor 3, negasi P konjungsi negasi Q disjungsi P konjungsi R. Soal nomor 4, tidak konsisten dikarenakan pada pernyataan yang C dan juga D kernel tidak berfungsi atau sistem dalam mode interupsi. Yang D, jika sistem tidak dapat dalam status multi-user maka sistem dalam mode interupsi. Sedangkan yang ketiga di B dijelaskan jika sistem beroperasi secara normal kernel harus berfungsi, tetapi di C kernel tidak berfungsi, jadi jawabannya tidak konsisten. Soal nomor 5, jawabannya West and Virginia and Hiking not Barat. Untuk mencari web tentang hiking di Virginia tetapi tidak di barat menggunakan konjungsi, makanya menggunakan N, dan menggunakan negasi not barat dikarenakan tidak di Virginia Barat. Soal nomor 6, untuk yang pertama yaitu ada gerbang logika not, makanya menggunakan negasi R. Kemudian ada gerbang logika OR, makanya menggunakan disjungsi Q disjungsi negasi R. Kemudian ada gerbang logika N, P konjungsi buka kurung Q disjungsi negasi R, maka hasilnya yang ketemu yang terakhir outputnya dikarenakan gerbang terakhirnya yaitu not, makanya awalnya dikasih negasi buka kurung P konjungsi buka kurung Q disjungsi negasi R tutup kurung. Soal nomor 7, dengan menggunakan inputan P, Q, dan R, yang pertama-tama kita bikin gerbang logika not pada negasi R dan juga negasi Q hasilnya. Kemudian kita tambahkan dengan gerbang logika N sehingga menghasilkan P konjungsi negasi R dan juga negasi Q konjungsi R. Dan yang terakhir outputnya yakni menggunakan gerbang logika OR buka kurung P konjungsi negasi R atau tutup kurung negasi Q konjungsi R. Soal nomor 8, urutan gaji relatif yaitu gaji BIMO lebih kecil daripada gaji BIMO dan lebih kecil lagi dari gaji BIMA. Jadi BIMA dibayar paling banyak dan BIMO dibayar paling sedikit. Soal nomor 3, persamaan jawabannya yaitu pengertian dari persamaan logika yaitu langkah matematis untuk mengganti nilai kebenaran yang sama. Soal nomor 2, pernyataan majemuk yang bernilai salah yakni benar kontradiksi. Soal nomor 3, hukum ekuivalensi logika. Dari pernyataan keempat-empatnya, pilihan yang ada keempat-empatnya yang paling benar yaitu negation law atau hukum negasi. Soal nomor 4, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Yang paling benar yaitu Eric does not know Java and he does not know calculus. Soal nomor 5, ingkaran dari hari ini Bogor hujan yaitu tidak benar bahwa hari ini Bogor hujan. Soal nomor 6, bentuk ekuivalen yang paling tepat dengan menggunakan hukum double negation law yaitu yang C buka kurung A konjungsi B tutup kurung konjungsi negasi B. Soal nomor 7, dikenakan sifat komutatif maka pernyataan P dan Q dibalik. Yang paling tepat yakni C, semua keponakan menyambut ayah karena ayah berlibur ke rumah paman. Soal nomor 8,
tentukan bentuk ekuivalen dari A disjungsi B konjungsi C yang sama-sama ekuivalennya yaitu ada di C, yakni C konjungsi B negasi A yang nilainya benar-benar sama ekuivalen. Sementara ketiga lainnya tidak ekuivalen dengan pernyataan soal. Soal 1.4 nomor 1, pernyataan P buka kurung min 3 bernilai benar karena jika dimasukkan dalam pernyataan tersebut menjadi min 3 lebih kecil sama dengan 4. Maka dari itu nilainya benar. Pernyataan yang B, pernyataan P buka kurung 5 tutup kurung bernilai salah. Karena jika dimasukkan dalam pernyataan tersebut menjadi 5 lebih kecil sama dengan 4. Yang artinya yaitu salah karena seharusnya 5 harusnya lebih besar dari 4. Soal nomor 2, terdapat x kuadrat sama dengan 2 bernilai salah karena kita tidak menemukan kuadrat dari bilangan bulat apapun yang menghasilkan nilai 2. Misal 1 pangkat 2 kan sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dimana tidak ada bilangan yang jika dipangkatkan itu nilainya hasilnya 2. Untuk yang ke B, setiap bilangan x kuadrat plus 2 lebih besar sama dengan 1 dapat ditulis ulang menjadi setiap x kuadrat lebih besar dari sama dengan min 1 bernilai benar karena bilangan bulat kuadrat memiliki nilai minimum. Soal nomor 3, pernyataan Q Pontianak Kalimantan Barat bernilai benar dikarenakan Pontianak memang ibu kota dari Kalimantan Barat. B, pernyataan Q Kupang Nusa Tenggara Barat bernilai salah karena Kupang seharusnya merupakan ibu kota dari Nusa Tenggara Timur, bukan Nusa Tenggara Barat. Soal nomor 4, A, Q buka kurung 0 tutup kurung menyatakan 0 ditambah 1 lebih besar 2 dikali 0 atau dapat ditulis menjadi 1 lebih besar dari 0. Pernyataan ini benar karena 1 memang lebih besar dari 0. Q buka kurung 1 tutup kurung menyatakan 1 ditambah 1 lebih besar 2 dikali 1 atau dapat ditulis menjadi 2 lebih besar dari 2. Pernyataan ini bernilai salah dikarenakan 2 bukan lebih besar dari 2. Seharusnya 2 sama dengan 2. Tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut untuk soal nomor 5, yaitu A, terdapat bilangan x pangkat 3 sama dengan min 1. Menyatakan bahwa terdapat bilangan real x yang memenuhi x pangkat 3 sama dengan min 1. Pernyataan ini dinilai benar karena x sama dengan min 1 memenuhi persamaan tersebut. B, terdapat x pangkat 4 lebih kecil sama dengan x pangkat 4 lebih kecil x pangkat x kuadrat. Menyatakan bahwa terdapat bilangan real x yang memenuhi x pangkat 4 lebih kecil dari x pangkat 2. Pernyataan ini benar karena x sama dengan 0,5 memenuhi persamaan tersebut. Soal nomor 6, terdapat px dapat dinyatakan sebagai p min 5 disjungsi P min 3 disjungsi P min 1 disjungsi P1 disjungsi P3 disjungsi P5. B, untuk semua bilangan x px dapat dinyatakan sebagai P min 5 konjungsi P min 3 konjungsi P min 1 konjungsi P1 konjungsi P3 konjungsi P5. Untuk soal nomor 7, jawabannya ekspresi logikanya yaitu untuk semua x negasi px. Untuk yang ke B, ekspresi logikanya yaitu negasi untuk semua x
PX. Untuk soal nomor 8, yang A, ada siswa di sekolah Anda yang bisa berbahasa Indonesia dan Inggris, dapat dinyatakan sebagai berikut. There exists X, P, X, konjungsi QX. Yang ke B, ada siswa di sekolah Anda yang bisa berbahasa Indonesia tetapi tidak untuk bahasa Inggris, dapat dinyatakan sebagai berikut. There exists X, PX, konjungsi negasi QX. Soal 1.5, yang A, for all X, for all Y, PX, Y sama dengan for all X, for all Y, X plus Y sama dengan 0. Untuk semua bilangan real X dan Y, maka X plus Y sama dengan 0. Anggap saja setiap X dan Y PXY. Jadi nilai kebenaran dari for all X, for all Y, PX, Y adalah false. Yang ke B, for all X there is Y, X, Y, for all X there is Y, X plus Y sama dengan 0. Untuk semua bilangan real X terdapat bilangan real Y, sehingga X plus Y sama dengan 0. Pertimbangkan semua nilai X yang berbeda, cari hanya satu nilai Y untuk setiap X, sehingga PXY menjadi benar, dan nilai Y tergantung pada nilai X. Jadi nilai kebenaran for all X there is Y, PX, Y adalah true. Soal nomor 3, false dikarenakan setiap A hanya ada satu M. Karena tidak ada bilangan real A, sehingga M plus A sama dengan 0 untuk semua bilangan M. Soal nomor 4, for all X, X dikurangi X sama dengan 0. Karena pernyataan tersebut untuk setiap bilangan real X, selisih dengan dirinya sendiri selalu 0. Soal nomor 5, A, there is some student in your class who has sent message to some student in your class. B, every student in your class has sent a message to at least one student in your class. Soal nomor 7, jika seorang perempuan dan orang tua, maka orang ini adalah ibu dari seseorang, dimana untuk setiap orang X, jika X perempuan dan orang tua, maka ada seseorang Y sehingga X ibu dari Y. Variabelnya kita tentukan X dan Y, domainnya semua orang, predikatnya F, X perempuan, PX, X orang tua, M, X, Y, X ibu dari Y. Maka Fx, Px, Y, M, X, Y atau XY, X, PX, M, X, Y, di mana M itu mother, P parents, dan F female. Soal nomor 8, untuk setiap orang X memiliki tepat seorang sahabat. X memiliki tepat seorang sahabat, X memiliki tepat seorang sahabat, ada Y yang merupakan sahabat dari X. Sedangkan untuk setiap orang Z, jika ada Z yang bukan Y, maka Z bukan sahabat dari X. Itu berarti BX, Y sama dengan Y sahabat X, Y BX, Y ZZ, Y BX, Z. Jadi XY BX, Y ZZ, Y BX, Z atau X tidak sama dengan Y BX, Y. Soal 1.6, kesimpulannya yang diambil yaitu jadi 20 adalah bilangan genap karena 20 habis dibagi 2 dan 20 adalah bilangan, bahkan 20 habis dibagi 2, makanya yaitu 20 adalah bilangan genap karena habis dibagi 2 dan menyatakan bahwa argumen tersebut bilangan apa. Untuk soal nomor 2, jawabannya P konjungsi Q, selanjutnya P disjungsi Q implikasi R,
kesimpulannya yaitu yang diambil R. Jadi argumen tersebut valid karena B konjungsi Q akan selalu benar tautologi, B disjungsi Q tautologi juga, maka hasilnya akan R. Keduanya menggunakan silogisme hipotesis. Soal nomor 3, P pintu kereta api ditutup, Q lalu lintas akan berhenti. Terjadi kemacetan lalu lintas. Simbol untuk argumen di atas adalah P implikasi Q, Q implikasi R. P. Maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu R. Proses pembuktian validitas argumen di atas adalah sebagai berikut. Dengan 4 dan 5 menggunakan modus ponens. Soal nomor 4 sama dengan kayak soal nomor 5, namun yang diambil yaitu kesimpulannya ada di Q menggunakan modus tollens dan disjunktif silogisme atau silogisme disjunktif. Soal nomor 5, jawabannya P implikasi Q, P, maka Q. Dengan menggunakan modus ponens, jadi kesimpulannya kamu bisa masuk ke stadion. Soal nomor 6, ada pernyataan P dan Q, maka yang diambil P konjungsi Q. Dengan menggunakan konjungsi, jadi kesimpulannya Arya mengambil mata kuliah bahasa pemrograman dan mengulang mata kuliah bahasa Inggris. Soal nomor 7, P implikasi Q, Q implikasi R, maka P implikasi R. Dengan menggunakan silogisme hipotesis, jadi kesimpulannya jika saya masuk ke perguruan tinggi, maka saya akan lulus dengan nilai maksimal. Soal nomor 8, P implikasi Q, negasi Q. Maka kesimpulan yang dapat ditarik negasi P dengan menggunakan modus tollens. Jadi kesimpulannya hari ini bukan tanggal merah. Sekian penjelasan soal UTS Matkom. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.